adik-adik, apa kabar? Saatnya kita untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Saat ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sudah siap? Yuk sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan angkat pujian Bapa Engkau baik. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah secara online pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati jalannya ibadah online kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Mari semuanya, Kakak Christine undang kita semua bangkit berdiri. Boleh gerakan badannya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk, kita mau bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Karena Tuhan cinta kita semua. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya,
mencintai kita semua, ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang kita masih melanjutkan pujian kita. Kita mengangkat pujian tanda paku di kaki dan tangan. Itu semua adalah tanda cintanya Tuhan untuk kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, guna selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saat ini waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Christine berharap adik-adik boleh sungguh-sungguh ya ketika mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan bernyanyi Jesus Loves Me. Halo adik-adik, selamat
pagi, halo selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus disalib. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yuk kita berdoa sama-sama ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami semua mendengarkan kembali ya Bapak kisah tentang Engkau ya Bapak. Kami mau berdoa ya Tuhan, mampukan Kanedra untuk boleh betul-betul menyampaikan kisah ini dengan tepat dan juga beserta dengan pesannya Tuhan. Mampukan hamba ya Bapak, Tuhan juga berikan anak-anak yang mendengarkan kemampuan untuk betul-betul boleh mengerti, mendengar dan juga memahami ya Bapak pengorbanan yang luar biasa yang Kau lakukan bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan bukan anak-anak juga untuk boleh mendengarkan dengan fokus, mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini seperti yang kakak bilang, kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus yang disalib. Nah, kemarin-kemarin pasti adik-adik juga sudah mendengarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap dan juga diadili, dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Di bagian ini, adik-adik akan mendengarkan bagian sedikit dari saat ketika Tuhan Yesus disalibkan. Wah, adik-adik pasti masih ingat ya bagaimana Tuhan Yesus juga sudah melalui begitu banyak penyiksaan selama perjalanan ke Bukit Golgota. Begitu banyak hal-hal yang Tuhan Yesus alami buat kita semuanya. Salah satu banyak hal, misalnya nih adik-adik dikenakanlah mahkota duri dan juga cambuk yang luar biasa, banyak duri dan juga paku-pakunya. Yang pasti ketika dicambukkan itu akan melukai begitu dalam ke dalam, gak cuma hanya kulit adik-adik, hingga daging-daging yang di dalam. Begitu besar loh pengorbanan Tuhan untuk kita. Padahal yang kita yang melakukan banyak dosa-dosa, dan Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Kita bisa memiliki hidup yang baru lagi, memiliki hidup yang bisa membawa berita baik, membawa berita yang benar tentang Tuhan. Nah, adik-adik, kakak akan mulai ceritanya. Adik-adik boleh simak sambil melihat gambar yang akan ditampilkan. Nah, firman Tuhan kali ini berjudul Yesus disalib, diambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Pada waktu itu, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Tuhan Yesus disalibkan bersama kedua penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Banyak orang berkumpul dan melihat Tuhan Yesus disalibkan. Para pemimpin yang adalah imam-imam dan kepala ahli Taurat dan juga tua-tua mengejek Yesus. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, tua-tua dan juga para ahli Taurat ini berarti orang-orang yang dipandang, yang dilihat lebih tua. Ahli Taurat juga orang-orang yang dipandang pandai, cerdas, lebih cerdas daripada orang-orang pada biasanya, pada umumnya rakyat biasa. Nah, ahli Taurat ini dipandang tinggi oleh warga-warga, oleh masyarakat di sana. Nah, ahli Taurat ini dipahami sebagai orang yang mengerti kebenaran, dan orang-orang ini mengejek Tuhan. Dan juga kembali lagi kakak akan ulangi, mereka berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus dipandang sebagai Allah yang palsu. Makanya tua-tua ini dan juga para ahli Taurat begitu jahat kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, ada juga prajurit-prajurit yang mengolok-olok Yesus dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukan hanya itu saja adik-adik, ada juga sebutan tulisan yang diletakkan oleh orang Yahudi untuk menghina Tuhan Yesus. Tulisan itu diletakkan tepat di atas Yesus. Nah, orang-orang ini adik-adik tidak tahu bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Jadi bahkan orang-orang Yahudi juga, yaitu para ahli Taurat dan juga tua-tua, para prajurit-prajurit ini menuliskan raja orang Yahudi ini sebetulnya sebagai olokan.
adik-adik, tapi pada kenyataannya, pada kebenarannya adalah Tuhan Yesus memang adalah Raja orang Yahudi. Nah, tapi pada saat itu ini sebagai olok-olokan bagi mereka. Nah, olok-olokan itu apa sih? Menjelek-jelekan, dijadikan bahan-bahan tertawaan. Nah, ketika ia disalibkan, tulisan itu adalah INRI. Inilah Raja orang Yahudi. Nah, seorang penjahat yang disalib juga menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi seorang penjahat yang lain berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan Yesus menjawab katanya, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi adik-adik bisa bayangkan bahwa ada dua penjahat di antara Tuhan Yesus, ya. Yang satu tidak percaya kepada Tuhan dan kemudian dia juga ikutan mengejek, jika memang kamu adalah Tuhan, selamatkanlah dirimu dan juga selamatkanlah kami, begitu. Jadi berharap bahwa Tuhan akan melakukan sebuah mukjizat lagi untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan para penjahat ini. Nah, tetapi penjahat yang satunya lagi percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, dia bilang gitu ya, bahwa ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan menjawab, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Yesus menggunakan kata Firdaus untuk menunjukkan tempat jiwa, menunjukkan tempat ketika jiwa seseorang sudah mati, ya, artinya adalah surga. Nah, adik-adik, penyaliban merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling kejam yang pernah ada di dunia. Penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan Kekaisaran Romawi pada zaman Yesus. Pada para pemberontak dan juga pelaku kejahatan dihukum dengan cara disalibkan. Dalam adat istiadat Yahudi, yang disalibkan adalah orang yang paling terhina dan paling terkutuk. Dan bagi orang Yunani, orang yang disalibkan adalah suatu kebodohan. Adik-adik bisa mendengarkan ya, begitu banyak kata-kata yang negatif sekali, terhina, terkutuk. Orang yang disalibkan itu adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang bodoh. Nah, adik-adik, Tuhan ini melakukan semuanya untuk kita, supaya kita bisa hidup kembali di hidup yang baru. Karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, Dia menghapus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang terkasih, ingat, salib adalah bukti cinta kasih Tuhan pada kita. Salib bukan lagi bukti hukuman yang hina, hukuman yang terkutuk, tetapi salib sekarang adalah bukti cinta Yesus kepada kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Dan kedua, kita berdoa dan kita belajar mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Karena begitu banyak hal kita menyakiti hati Tuhan hampir setiap kali. Kadang kita ingat, kadang kita tidak ingat, kadang-kadang kita sadar bahwa itu menyakiti hati Tuhan. Tapi apa? Kadang-kadang ego kita, perasaan untuk membuat diri kita lebih senang, lebih nyaman, lebih besar daripada mengingat bahwa ini menyakiti hati Tuhan. Nah, kita juga harus mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita, menyakiti atau mungkin membuat kita kesal, membuat kita marah. Nah, yang ketiga adalah mari kita jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dialah hidup kita itulah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dari hidup kita ini. Ya, jadi berkat itu bisa begitu banyak hal caranya. Ya, dengan berbuat baik, dengan memaafkan, ya, dengan memberikan sedikit apa yang kita punya kepada orang lain, dan bahkan berbuat sesuatu yang sederhana. Berbuat sesuatu yang sederhana itu kadang-kadang terlihat kecil buat kita. Senyum kepada orang lain, bilang terima kasih, membantu, hal-hal yang sederhana itu terlihat kecil buat kita, tapi terkadang hal-hal tersebut bisa bermakna, berarti luar biasa besarnya kepada orang lain.
ya. Kiranya hidup kita semua adik-adik boleh jadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 24. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kakak akan ulangi lagi, Lukas 23 ayat 24. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 24. Adik-adik, ayat ini adalah saat ketika para ahli Taurat dan juga para tua-tua mengejek Tuhan, ya. Dan di saat itu Tuhan berkata kepada Allah untuk mengampuni mereka. Jadi bahkan adik-adik, di saat Tuhan sedang sakit-sakitnya, sedang begitu menderita karena luka-luka yang ada dalam tubuhnya dia, luar biasa lelah, Tuhan masih bisa mengampuni orang-orang yang mengejek dia. Luar biasa ya, hati Tuhan begitu besar untuk mengampuni kita semua. Nah, sampai sini dulu cerita kakak hari ini. Nanti minggu depan jangan lupa nonton lagi supaya bisa tahu kelanjutan akhir ceritanya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini dan waktunya kita akan memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan, adik-adik boleh minta tolong mama dan papa untuk mentransfer uang persembahan adik-adik melalui rekening gereja Good Fluid ataupun bisa men-scan kris yang akan muncul di layar nanti ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan boleh memberkati persembahan yang akan kami berikan. Kami berdoa biarkanlah persembahan yang kami berikan boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Good Fluid. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan, kita akan angkat pujian bersyukur, bila syukur. Bersyukur, bila syukur, saat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, senang hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, saat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, senang hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Terima kasih untuk persembahannya. Nah, adik-adik, waktunya kita untuk mengakhiri ibadah online KA pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah online KA minggu depan. Kak Christine terus mengundang adik-adik untuk bisa datang secara langsung ke gereja untuk kita boleh bersama-sama beribadah di KA Good Fluid pada jam 9 pagi. Jangan lupa datang ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat pujian Bapa terima kasih. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak Tuhan yang menyaksikan jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.